Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Dalam perjuangan merebut kemerdekaan, para pejuang seringkali terlibat pertempuran melawan penjajah. Ada sebuah pertempuran di Jawa Barat yang disebut-sebut sebagai pertempuran terpanjang di Indonesia karena membentang sepanjang 81 km melalui jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur. Tahukah historian pertempuran tersebut? Yap, pertempuran tersebut disebut pertempuran Bojong Kokosan atau dikenal juga sebagai pertempuran konvoi Sukabumi Cianjur. Pertempuran ini menurut sejarah terjadi dua kali, yaitu tahun 1945 dan tahun 1946. Mau tahu lebih lanjut sejarah pertempuran Bojong Kokosan ini? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pertempuran Bojong Kokosan adalah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh badan-badan kelaskaran melawan tentara sekutu yang dibonceng oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pertempuran ini terjadi dua kali. Pertama dari tanggal 9 sampai 12 Desember 1945 dan kedua dari tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Tentara sekutu datang ke Indonesia pada akhir Oktober 1945. Semula didasari tujuan melucuti senjata tentara Jepang. Mereka juga bermaksud untuk membebaskan tawanan Jepang di sejumlah daerah, seperti Surabaya, Bandung, dan daerah lainnya. Tawanan yang hendak dibebaskan sekutu itu dikenal dengan sebutan Allied Prisoners of War and Internment atau APWI, yang ditahan di kem-kem tawanan daerah. Kedatangan tentara sekutu semula disambut baik rakyat Indonesia. Apalagi pihak Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara NICA di barisan pasukan sekutu. Selain itu, sekutu juga sepakat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk melibatkan TKR dalam proses pengiriman bantuan perbekalan untuk tawanan APWI. Tapi sekutu melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Pengiriman perbekalan untuk tawanan APWI ke Bandung dilakukan dengan konvoi besar, tanpa melibatkan TKR. Karena terjadi pelanggaran perjanjian, Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir kemudian membahas masalah ini dengan Komandemen Jawa Barat dan Wali Kota Sukabumi, Syamsuddin. Koordinasi itu menyepakati bahwa konvoi pasukan sekutu yang melewati rute Bogor, Sukabumi, Cianjur akan dihadang. Penghadangan konvoi sekutu yang dibonceng oleh NICA itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 dan berlokasi di Bojong Kokosan, Sukabumi. Bentrok senjata yang terjadi pada saat penghadangan itu kemudian dikenal dengan sebutan Pertempuran Bojong Kokosan. Sebelum melakukan penghadangan, pejuang Indonesia menyiapkan strategi dengan matang. Sebagaimana dikutip dari buku Sejarah 3 tahun 2007 yang ditulis oleh Anwar Kurnia dan Muhammad Suryana, Komandan Resimen 3 TKR, Letkol Edi Sukardi, melakukan kerjasama dengan laskar-laskar rakyat, seperti Hizbullah, Fisabilillah, Barisan Benteng, dan Pesindo. Peta penyerangan yang sepanjang 81 km disusun dalam 4 titik tempur, mulai dari Cigombong sampai Ciranjang. Titik utamanya terletak di Bojong Kokosan. Regu penghadang pertama dipimpin oleh Mayor Yahya Bahram, serta Kapten Murad Idrus sebagai pelaksana lapangan. Penghadangan pertama ini sebenarnya menjadi barikade tipuan dan bertujuan mengacaukan konsentrasi tentara sekutu. Strategi itu didasari pertimbangan bahwa pasukan sekutu dan NICA dibekali dengan persenjataan perang lengkap, termasuk tank, panser, sampai pesawat tempur, sementara pasukan Indonesia hanya berbekal senjata seadanya. Dalam konvoi mereka yang melewati Bojong Kokosan itu, pasukan sekutu membawa perbekalan untuk tawanan APWI yang diangkut puluhan truk.
serta dikawal 8 tank Stuart, 3 pesawat Thunderbolt, dan 1 pesawat Mosquito. Ketika tiba di Bojong Kokosan, mereka terpaksa berhenti sekitar pukul 16:30 karena penghadangan dari barikade pertama. Dalam beberapa jam, penghadangan tipuan yang awalnya diremehkan sekutu itu berubah menjadi pertempuran berdarah. Granat tangan dan bom molotov kemudian dilemparkan ke arah tentara sekutu dan kendaraan tempur mereka. Tentara sekutu yang tidak menyangka akan penyerangan tersebut berubah panik dan kehilangan kendali. Ditambah cuaca menjadi tidak menentu. Hujan deras turut menyertai pertempuran Bojong Kokosan sehingga mengganggu medan pertempuran. Akhirnya, ketika hujan reda, barulah pesawat tempur Inggris menembaki area tempur dari kawasan udara. Saat pasukan pejuang Indonesia kehabisan mesiu, mereka terpaksa mundur dari area tempur di Bojong Kokosan. Meskipun begitu, serbuan itu menjadi hantaman yang signifikan bagi sekutu. Tercatat dalam pertempuran Bojong Kokosan, sekitar 50 tentara sekutu tewas dan 100 orang lainnya cedera. Sebaliknya, merujuk pada data arsip Museum Bojong Kokosan, korban dari kubu Indonesia adalah 28 orang. Untuk mengingat keberanian para pejuang Indonesia di pertempuran Bojong Kokosan, dibangunlah Museum Palagan Bojong Kokosan. Museum itu menampilkan dokumentasi foto para pejuang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Tanggal terjadinya pertempuran Bojong Kokosan sejak 2004 lalu juga ditetapkan sebagai Hari Juang Siliwangi. Itu tadi sekilas tentang peristiwa Bojong Kokosan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.